Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa Raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus, Menggerakkan Rekonsiliasi dan Persatuan. Renungan hari ini Senin 20 Maret 2023 didasarkan pada Kejadian 45 ayat 5 dan 7. Sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah, Allah mengutus aku mendahului kamu. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Judul renungan hari ini, memaknai derita berdamai dengan saudara. Patei Matos, pembelajaran lewat penderitaan, ungkapan yang cukup terkenal dari karya Aeschylus berjudul Agamemnon, ditulis sekitar tahun 458 sebelum Masehi. Meski berasal dari masa yang sudah sangat jauh dari kita, namun ungkapan tersebut masih sangat relevan dalam kehidupan umat manusia hingga zaman ini. Penderitaan masih terus ada hingga sekarang dalam berbagai bentuk dan tingkatan berbeda-beda. Kita masing-masing tentu memiliki kisah penderitaan atau ingatan akan penderitaan yang pernah kita alami. Bukan tidak mungkin bahwa pengalaman penderitaan kita di masa lalu ikut berperan membangun kedewasaan diri kita masa kini. Itu terjadi sebab kita mampu memaknai derita dan memetik pembelajaran berharga sebagai buahnya. Yusuf terlebih dahulu berdamai dengan kepahitan yang meliputi suasana kehidupannya, karena dijual oleh saudara-saudaranya akibat iri hati kepada Yusuf. Setelah berdamai dengan kepahitan hidupnya, Yusuf mampu berdamai dengan saudara-saudaranya. Itu terjadi karena Yusuf dapat memaknai penderitaannya sebagai jalan untuk memelihara kehidupan banyak orang, baik orang Mesir dan terlebih lagi kelangsungan hidup keluarganya sendiri, Yakub bapaknya dan semua saudara Yusuf serta keluarga mereka masing-masing. Yusuf melihat jejak-jejak penderitaan hidupnya sekaligus sebagai jejak-jejak pemeliharaan Allah baginya dan bagi begitu banyak orang. Pada akhirnya, Yusuf tidak lagi mengatakan pengalaman pahit itu sebagai penderitaan, melainkan Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu, sehingga banyak yang selamat. Yusuf sebagai seorang anak kesayangan di rumah Yakub bapaknya tidak pernah tahu bahwa bertahun-tahun kemudian kekeringan akan menyebabkan bencana kelaparan di negerinya dan mengancam kehidupan mereka. Maka ketika ia disakiti oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak dan kemudian dipenjara di Mesir, sebagai manusia tentu ia sangat sakit hati dan marah atas ketidakadilan yang dialaminya. Pada waktunya Yusuf memahami semua kebaikan Tuhan atas dirinya dan keluarganya, juga atas bangsa Mesir yang menyembah dewa Ra dan bukan menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bapak serta kakek leluhur Yusuf. Pokok doa hari ini, mohonkanlah berkat Allah bagi semua orang di sekitar kehidupan saudara. Doakanlah upaya pemerintah kita untuk mewujudkan ketahanan pangan bangsa kita. Berdoalah agar kepahitan hidup orang-orang di sekitar saudara berbuahkan kedewasaan sikap dan kearifan dalam menjalani hidup masa kini dan masa depan. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.